Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur saudaraku dimanapun berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Sore ini lagi jalan-jalan nih saudaraku, di kampung biasa, sepi, nggak rame kayak di Jakarta. Kalau di Jakarta kan banyak demo-demo. Kemarin ada 411, seru, rame banget. Katanya sih ada 5 juta, 2 juta atau 7 juta yang pada datang meramaikan acara 411. Ini katanya ulang tahun dan meneruskan perjuangan umat, kata Pak Rizik sebelum waktu video call dari Mekah kalau nggak salah. Saya sebenarnya sekarang ini lagi kangen sama Pak Rizik. Habis dari umroh ditunggu-tunggu nggak datang juga. Konon sudah 2 bulan ini ya kalau nggak salah. Malah kemarin waktu 411 Pak Rizik ini mengomando dari, ya katanya sih dari Mekah, tapi yang jelasnya entah dari mana. Saya nggak tahu. 411 lengang seperti kuburan, nggak seperti ekspektasi yang diharapkan oleh penggemar ulang tahun. Ya, ulang tahun yang tiap tahun lah, yang selalu bikin macet ibu kota Jakarta. Dan orang yang kerja ini biasanya kan terganggu. Ini maaf, ini saya sambil jalan nih, sambil sore-sore lihat sekitar hutan ini. Nah kan, ini ada suara-suara ini, jenggeret kalau di sini bilang, bukan tonggeret ya, jenggeret yang sore-sore ini selalu rame. Kembali lagi masalah kangen saya sama Pak Rizik. Saya tunggu-tunggu loh, kemarin nih pas 411 itu biasanya kan yang ngomando Pak Rizik. Tapi tahu-tahu saya tunggu dalam video yang di live streaming itu maaf, lagi ada motor lewat ini. Nah itu saya lihat nih mulanya rame banget, karena yang di shoot itu kan yang di depan mobil komando ini. Lantas setelah sekeliling ini kena shoot semua, loh kok paling berapa ratus biji, 1000 aja itu sudah bagus itu. Tapi ya itulah, tapi dalam YouTube yang lain katanya sih rame, membludak, acara sukses begitu. Dan rumahnya yang kasih komando, yang pidato di mobil ini, mobil komando ini rupanya si Al-Atos siapa itu, apa saudaranya Hanif Al-Atos, tapi kok belakangnya Al-Atos juga. Ini teriak-teriak suruh ngumpulin masa supaya di depan, supaya rapet. Tapi taunya ya memang sepi, rungkat. Orang sepertinya udah malas ikut aksi itu, entah bayarannya nggak sesuai, atau mungkin sudah bosen, atau takut kalau nanti ada apa-apa bisa digerobyok. Ini kan presiden baru Pak Prabowo, jangan main-main, nanti bikin kerusuhan, salah-salah bisa ditangkap kamu, begitu. Terus kembali lagi sama kangen kita sama Pak Rizik. Ini ya kok nggak pulang-pulang. Kemarin
waktu di mobil komando saya lihat-lihat ini ya tadi yang saya sebut itu Al-Atos. Jadi nggak tahu depannya namanya siapa, yang jelas dia seorang seorang Balawi, nggak perlu kita penting-penting untuk tahu dia. Dan kemudian ada si itu siapa itu, ketua HTI itu, Hizbut Tahrir Indonesia, yang sudah dilarang pemerintah. Ini di situ juga orasi-orasi itu. Nah, intinya menuntut pemerintah supaya mengadili Pak Jokowi. Ya, keren kan? Siapa dia? Ketua Ormas yang sudah dilarang pemerintah saja menuntut pemerintah yang baru supaya ngadili Pak Jokowi. Emang apa lo, jasa apa lo sama negara ini, kecuali cuma bikin kisruh doang. Sekarang keluar-keluar di atas mobil komando, emang sudah top lo, udah keren, sudah didaya, sudah ampuh, sudah nggak makan besi. Hati-hati bro, kamu saudara-saudaraku yang tidak ikut nih, syukur alhamdulillah. Jangan lagi ikut-ikutan sekarang ini, jaga diri. Siapa tahu ada penyusup, nanti kalau ada apa-apa kita bisa yang rugi sendiri. Mereka mana mau bertanggung jawab. Toh sekarang saja Pak Rizik ini yang kemarin komando dari tempat entah barantah ini juga nggak datang, kok mau-maunya yang lain itu pada datang. Kita cerdas sedikit lah. Ini pemerintah ini akan membangun, meneruskan pembangunnya presiden kemarin yang sudah bagus track recordnya. Jangan kita ganggu-ganggu. Oh ya, dari peristiwa kemarin ini saya kalau baca-baca itu ya, kalau baca-baca di media massa ini, seperti di Singapura, kemudian Malaysia, atau Australia, yang ketiga negara ini kan di sekeliling negara kita ya, itu negara persemakmuran. Tapi jarang loh di sana nih tiap tahun ada demo, entah demo buruh yang tiap tahun minta naik apa UMR, atau demo naik gaji, ini jarang sekali. Atau terorisme, dikit-dikit mau meledakkan diri, meledakkan kantor instansi pemerintah atau fasilitas umum. Nggak pernah tuh saya dengar itu. Tapi kok di negara kita ini sering sekali nih. Saya kadang-kadang berpikir bodoh, ini ada apa ini? Apalagi tiap tahun, kemarin dari tahun berapa sejak naiknya Pak Jokowi jadi presiden ini, selalu tiap tahun ini ada berapa kali yang mengatasnamakan 212, terus 414 atau 411, dan seterusnya. Semuanya ini bikin kisruh. Nah, yang terakhir ini alhamdulillah 411 kemarin, beberapa hari yang lalu, pesertanya sudah mulai susut, sudah mulai kurang, alias sudah bosen, karena pemimpinnya aja sedikit-sedikit kabur. Kalau pemimpin itu seharusnya kan di depan, namanya tukang pegang komando. Apalagi ini imam besar kayak apa nggak tahu juga, ini yang ngasih julukan imam besar ini juga kita nggak tahu. Terus ya pokoknya begitu deh, jelas sepi, nggak balik modal, atau sudah pada ketakutan, jaga diri masing-masing. Karena presiden sekarang ini kan keren, Pak Prabowo, jangan macam-macam loh, jangan bikin kisruh negara ini, ganggu kinerjanya pemerintah sekarang. Nah, ini kan baru berapa hari, belum 1 bulan. Kau masih bisa berteriak-teriak, tapi tunggu nanti setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, masih juga nggak bisa diatur. Ya nggak tahu juga, ini prediksi kita. Karena bagaimanapun pemerintah ini perlu stabil,
kita ini sebagai rakyat jangan ngerecok-ngerecoki, jangan ikut-ikuti pemimpin yang nggak jelas, yang tukang komando tapi sendiri sembunyi. Apa kita suka atau demen atau mengidolakan pemimpin yang seperti itu? Ya mesti dipikir dulu lah, bro. Nah, sekarang ini lagi saya kangen sama ya Pak Rijik yang belum pulang-pulang ini. Ya, saya daripada suntuk lihat-lihat video Pak Rijik yang nggak nongol-nongol, ya kita jalan-jalan aja mumpung di kampung. Nih ada sawah, itu rumah di kampung yang sepi, cuma rumahnya berapa ekor saja, nggak pernah nambah dari dulu. Soalnya orang takut kualat. Takut kualat kayak Balawi, kayak Mukibin yang nggak melepas dari Balawi. Padahal selalu dibodohi, didawir, suruh apa ya, minta uang ke sana ke sini, terus uangnya katanya ada yang untuk apa gitu. Nggak usah disebut. Ini sebenarnya perkara ini perkara nggak penting, tapi maksiat, nggak perlu disebut. Begitu bro, ini lagi jalan-jalan sore-sore, pokoknya daripada suntuk yang kita sebut tadi, nunggu kedatangan Pak Rijik karena kangen, juga ya menghibur diri supaya ya kita ini lepas sedikit lah dari kungkungan doktrin Balawi yang sampai sekarang ternyata mereka nggak bisa menjawab tesis Kiai Mat. Untuk mukibin akut ya terserah, mau terus ikutan Kabib ya monggo. Kalau ikut ya rasakan sendiri ruginya, akan diperintah ke sana ke sini terus. Kalau pas lagi acara terus suruh bawa payung yang diputer-puter, kemudian yang di samping suruh kipas-kipas. Atau ya suruh nabur rebana, sementara para Kabib ini joget-joget askenasi, joget-joget zaman. Ya masa cucunya Nabi suka joget-joget, muter-muter kayak Baduy. Oke, begitulah saudaraku dimanapun berada semuanya, yang penting sehat selalu, jaga Nusantara. Nah, untuk kangen kita kepada Pak Rijik yang belum nongol, kita tahan dulu karena ini mungkin bisa sampai puluhan tahun, bisa-bisa. Karena ini naga-naganya seperti dulu, pergi umroh terus lama nggak datang, terus pulang disambut dengan meriah. Mungkin maunya seperti itu, atau menunggu presiden sekarang ini itu ganti baru pulang. Kalau Pak Presiden Prabowo ini sampai 2 periode, kalau ketakutan pulang ya 10 tahun baru pulang. Ya nggak tahu, seperti kemarin kan juga lama nggak pulang. Begitu pulang, wah dilulukan masanya di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian bikin sholawatan, bikin maulid yang isinya mencaci maki pemerintah. Itulah kelakuannya Mbak Alawi yang katanya cucu Nabi. Terus maaf, ini saya terus lagi jalan-jalan ini saudaraku, karena mumpung ini di kampung ini kan. Nah ini jalan ke gunung tadi yang sudah diplester, sekarang kemajuan di kampung ini pokoknya jos. Jalan-jalan pokoknya sudah halus, bisa pakai motor. Kalau dulu kalau musim hujan nggak bisa pakai motor, sekarang bisa pakai motor. Untuk saudara-saudaraku mukibin akut, silakan teruskan. Kalau masih mencintai dzurriyyah yang palsu, saya sudah tobat. Dan yang sudah tobat ternyata sekarang hatinya plong, pikirannya plong, karena tidak ada beban lagi. Karena sebelum ini kan selalu diajak ke sana kemari, kemudian ya dawir sana dawir sini, cuma disuruh-suruh doang, disuruh kayak jongos, kayak centeng, kayak babu yang gampang diatur-atur. Sementara
Habib Dobolawi cuma ngomong doang, ngomong besar, ngomong syafaat, ngomong cucu Nabi, dan pokoknya yang lain-lain. Dan jangan salah, sekarang ini hati-hati, ada umroh ke Tarim. Nah, umroh kok ke Tarim, memangnya Tarim ini tanah suci. Tanah suci orang Islam ya Mekah Madinah. Kalau ke umroh ya ke Mekah. Tawaf ya di Masjidil Haram. Masa tawaf di Tarim, di makamnya Nabi Hud katanya. Juga berputar-putar kayak tawaf. Hati-hati saudaraku dengan umroh-umroh ini. Ya umrohnya sih ke Mekah, ke Madinah. Tapi setelah itu diajaknya ke Tarim. Karena apa? Pembimbing umrohnya ini atau travel umrohnya kan punya mereka. Jadi dibelokkanlah ke Tarim, kemudian diedukasi. Kalau di Tarim nanti begini. Ujungnya kita yang nggak tahu itu bisa salah tafsir, bisa tersesat. Ya mana ada umroh kok ke Tarim, muteri makam Nabi Hud lagi, apalagi itu makam palsu. Banyak itu video-video atau ulama-ulama yang bilang itu kalau makam palsu. Kok kita masih mau ikut-ikut umroh ke Tarim? Untuk saudaraku yang sudah pernah ke sana dan seperti itu perbuatannya, ya dimaklumi karena mungkin ya nggak tahu satunya, atau mungkin ya nggak tahu, atau memang ikut-ikutan. Tapi sekali lagi umroh itu ya ke Mekah, tawafnya di Masjidil Haram. Nah itu kalau orang Islam. Karena orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini tidak menganggap kalau Tarim ini tanah suci. Yang dianggap tanah suci Tarim, yang menganggap tanah suci Tarim ini kan orang Balawi. Bahkan dalam lagu yang saya baru-baru dengar, katanya ini Nabi Muhammad ini asalnya dari Tarim. Sungguh membagongkan. Kalau nggak percaya tanya itu sama Balawi atau dibuka YouTube yang menyanyikan lagu-lagu Balawi. Begitu saudaraku, hati-hati dengan penipuan-penipuan, penyesatan atas nama agama. Jangan terus punah. Gampang sekali kita kemarin percaya kalau Habib ini duriah Nabi. Kemudian mendoktrin kita mengatakan Nusantara milik Wali Tarim dengan berbungkus sorban, jubah dan sebagainya. Kita tobat saudaraku, pokoknya kita sekarang sudah mulai sadar berkat alhamdulillah ada tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani. Kita sekarang sudah banyak yang tercerahkan. Cuma yang jadi mukibin Dobolawi yang akut ini yaitu terserah karena nggak mau membuka diri pikirannya. Itu kalau ada apa-apa resikonya di belakang nanti, apakah keyakinan salah, ini kita sudah tidak bertanggung jawab. Yang jelas kita sudah kasih tahu dalam video-video dan selanjutnya semuanya orang sudah paham. Kalau masih nggak percaya ya teruskan saja, kalau rugi ya rugi sendiri. Begitu saudaraku, terima kasih. Ini sudah hampir sampai di tempat tinggal kita. Sudah mulai maghrib ini. Terima kasih sudah dengar celotehan kita. Nah, sekali lagi kita masih merindukan Pak Rizik Syihab, komando demo tiap-tiap tahun, tapi sekarang pergi entah kemana. Tahan dulu rindu kita, karena kalau nggak ada Pak Rizik sepertinya memang nggak ramai. Jaya selalu Nusantara, jaya selalu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.